Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bikin video di dapur dan sambil masak. Jadi aku lagi bikin sup jadi masak. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kasus ya. Dan ini bisa dijadikan pelajaran apalagi bagi mbak-mbak atau adik-adik yang pengen bekerja ke negara Hong Kong ini, dan untuk pertama kalinya mungkin nggak hanya berkendala atau punya kendala bahasa, pertemanan, pasti juga kendalanya adalah sebuah pengalaman. Jadi orang-orang lama seperti aku dan kawan yang lain ini memiliki segudang pengalaman ya. Jadi pengalaman kita silakan nanti di-share ataupun mungkin dipelajarin, apalagi bagi Anda yang baru kerja di negara Hong Kong ini. Nah, kawan-kawan semuanya, anak baru ya kerja di Hong Kong, dan itu pasti nggak memiliki teman ya. Biasalah, mungkin dia libur di bawah rumah sendiri, kemudian didatangi oleh orang lain, bahkan didatangi oleh sesama orang Indonesia, betul? Nah, ketika didatangi oleh orang Indonesia, dia ngerasa gembira sekali ya, karena bertemu sesama bangsa di perantauan ya. Jadi dia menganggap itu adalah saudaranya dia, dan ia menganggap, dia percaya banget karena berasal dari Indonesia yang sama dengan mbaknya ini ya. Nah, hal itulah yang bisa menjadi bumerang Anda ya. Ketika Anda terlalu percaya dengan orang lain walaupun sesama orang Indonesia pun. Jadi ini harus jadikan kita semuanya pelajaran ya. Kalau dimanapun Anda berada, walaupun ia itu berasal dari satu negara dengan kita, jangan terlalu percaya ya. Percaya mau diajak kemana, kemudian percaya diajak ikut bisnis, percaya aja disuruh membawa dokumen, baik itu paspor, kontrak kerja, kemudian diajak utang bank, kemudian disitulah diajak bisnis yang kawan-kawan katanya menguntungkan sekali, dan bisnis itu bisa kamu nikmati nantinya per bulannya ya. Padahal Anda ikut bisnis itu hampir mengeluarkan uang sampai 100 juta ya. Nah, ketika Anda pertama kali berkenalan, nah pasti Anda akan diajak mereka, walaupun nggak semuanya sih, tapi kebanyakan seperti itu. Apalagi mereka tahu ketika Anda orang baru. Nah, nggak hanya itu aja, Anda diajak berkenalan dengan orang cowok ya, entah itu Pak Pakis atau Pak Negro. Ini banyak banget kejadiannya ya. Nah, salah satunya adalah sebuah pengalaman anak yang baru kerja di sini. Ini diajak kenalan oleh temannya di bawah rumahnya. Nah, mbak itu waktu duduk-duduk di bawah flat rumah majikan didatangi oleh mbak Indonesia. Nah, disitulah mbaknya tanya, "Mbak, kamu baru ya?" "Iya, iya mbak." "Berapa lama?" 3 bulan. "Oh, 3 bulan kok boleh libur?" "Iya mbak, soalnya majikannya kasih, karena tahu kalau akunya capek, jadi dia kasih." Nah, katanya majikan disuruh libur di bawah aja, di bawah rumah sini aja. "Oh, kamu mau ikut aku nggak?" "Kemana mbak?" "Ya jalan-jalan, nanti kalau soal biaya kereta atau biaya makan, nanti biar tak bantu, aku ada uang." "Oh gitu ya mbak, tapi nanti tak pulangnya gimana?" "Ya nanti pulangnya sama aku." "Oh." Nah, karena ada jaminan dikasih uang kereta, ada jaminan dikasih makan, dan nanti pulang bareng sama mbaknya ini, akhirnya dia nurut. Kemudian dari situ ia diajak makan McDonald yang di area Kusibi jembatan sana. Nah, disitulah ia dikenalkan sama seorang laki-laki yang ngomong, "Ya kita berteman gini-gini, teman baik, kita memang ada bisnis." Nah, dari situlah dia diajak oleh teman baru tersebut, yang dimana ternyata si laki-laki, si negro ini tempat tinggalnya adalah di daerah TST sana ya. Tentu kawan-kawan gak usah dibahas TST yang dimana sih ya, pasti di hotel itu. Nah, tapi untuk orang yang baru, mereka nggak tahu kan ini tempat apa ya, dia ikut aja mengenal sama si mbaknya tadi, jadi dia ikut aja ya. Nah, ikut aja, kemudian si perempuan tadi yang punya pacar Mas Negro ini masuk ke dalam
sebuah kamar. Nah, yang satunya lagi anak baru ini disuruh menunggu di luar. Ya, kemudian di situ didatangi oleh seorang laki-laki, Mas Negro juga. Nah, disitulah ngobrol-ngobrol dan ditawar ya. Terus dia bilang, enggak, aku di sini untuk kerja, tidak seperti itu. Nah, dia nggak tahu kalau ternyata si mbak yang baru ini ternyata dijual oleh perempuan tadi ya, sesama orang Indonesia tadi. Nah, dijual itulah yang konon dia hanya ditawar seharga 500 ya. Nah, ini adalah sebuah pengalaman ya, untuk pertama kalinya dia tuh mengenal temennya yang ketemu di bawah flatnya, dan kemudian di situ diajak ke sebuah hotel. Nah, mbaknya yang udah lama di Hongkong itu ya jualan lah, biasa jualan, tapi dia juga menjual temennya ya. Nah, itu adalah sebuah pengalaman, walaupun memang tidak terjadi apa-apa, tapi sekali lagi kalau mbak-mbak atau adik-adik yang baru pertama kali kerja di sini, nggak ada pengalaman, nggak ada tahu atau gimana sih bicaranya nanti ketika menolak. Nah, itu yang menjadi kerepotan yo, karena banyak banget kejadian dijual sama teman sendiri lah, kemudian ketika mabuk itu dibawa oleh teman sendiri kemudian dijual, itu banyak banget kejadiannya ya. Nah, dari situlah ia tahu bahwa temannya ini nggak bener. Nah, besoknya lagi dianya udah nggak mau berteman ya, karena dia tahu bahwa orang itu di sini tidak murni kerja menjadi PRT, namun juga jualan. Jadi saya sarankan buat mbak-mbak semuanya, kalau sudah ada kejadian itu sekali lagi tolak, karena ketika menolak, orang tersebut ini tidak berani melakukan atau tidak berani macam-macam dengan Anda, karena ini hukumannya sangat berat kalau sini. Apalagi kalau kasus perkaos dan sampai menyebabkan Anda ini luka-luka, ini tentu bisa dijerat hukuman ya. Dan tentu orang yang pengen membeli ini berpikir dua kali ketika dia memaksa Anda. Kalau Anda tidak mau, tolak ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda kalau punya teman langsung telepon ya, bahwa Mbak jemputan aku di sini di exit ini, MTR-nya apa, aku ditipu sama temanku, ternyata aku dijual. Harus itu ya, harus tanggap. Nah, kalau enggak, Anda harus melaporkan hal ini ke Pak Pol. Ini penting banget ya, biar orang tersebut itu kena efek jerahnya. Intinya, kalau Anda pertama kali kerja di negara Hongkong, berhati-hatilah jika mengenal sesama orang Indonesia. Nggak hanya sama orang Indonesia lah, Mas Bangla, Mas Negro, ataupun orang Cina yang ngajak berkenalan. Ini berhati-hati ya, karena ketika Anda nggak berhati-hati, Anda bisa terjerumus. Ingat, gak hanya uang tapi kehormatan itu adalah jaminannya. Mending kalau Anda nggak tahu temen, mending sendiri aja, itu lebih baik, karena ketika Anda sendiri itu lebih kecil efek dari penipuan ya. Nah, kawan-kawan semuanya, pernah nggak Anda punya saudara atau dulu memiliki pengalaman seperti mbaknya ini? Jangan lupa komentar di bawah video ini. Ya, intinya ingat, berhati-hati. Channel Linduri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.